teman-teman, sekali lagi bertemu di channel saya, channel TMTS Desa. Hari ini semoga kita di dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan tugas-tugas kita dengan lancar. Amin. Semoga kita sekalian diberkati Tuhan. Hari ini teman-teman, saya akan mengupload video saya, yaitu tentang pembuatan rumah burung walet. Kemarin teman-teman, dalam video saya akan membala dua-dua untuk gulung-gulung pemasangan jeng, dan sekarang kami sudah angkat. Nah, itu dia berarti dia dua-dua, dan saya akan pasang ini hari. Dan sebelum itu saya ingin berfungsi sedikit tentang pembuatan sirip. Ini sirip dia sudah kurang lebih 2 bulan saya pasang dan belum dipasang atap. Oke, size walet ini 12 kaki lebar dan 40 kaki panjang, termasuk dia punya ruang legar. Dan yang saya pasang sirip ini sampai di ujung sana 32 kaki, yang ruang legar dia 8 kali 12. Oke, saya sudah 2 rumah burung walet. Yang satu 2 tahun lebih sudah, dan yang kedua kurang lebih 2 bulan lebih, dekat 3 bulan. Yang kedua ini kan berfungsi dengan adik saya membuat, dan yang satu yang 2 tahun lebih saya seorang persendirian. Tapi yang nginap di rumah burung walet saya kurang lebih ada 15 pasang, yaitu 30 ekor. Dan penjualan saya baru 1 kali yang tahun 2019, bulan 7 tahun 2019. Lepas itu saya tidak pernah menjual karena induk dia tidak bertambah. Jadi terpaksa saya tidak menjual karena saya ingin dia punya induk bertambah. Mudah itulah syukur. Apabila saya tidak petik sarang dia, induk dia akan bertambah. Itulah sampai sekarang ini ada 15 pasang sudah. Sarang dia kurang lebih dalam 18 sudahlah sarang dia. Jadi soal pengalaman dalam membuat rumah burung walet, saya tiada kursus apa-apa, cuma saya menggunakan YouTube ataupun saya melihat di Google lah. Terima kasih juga kepada teman-teman yang berada di negeri seberang, yaitu di Indonesia dan Kalimantan, yang selalu mengupload video mereka dengan memperlihatkan cara-cara membuat burung walet. Dari situ saya akan mengambil sedikit-sedikit untuk mengenali tentang burung walet ini, dan saya ucapkanlah ribuan terima kasih kepada mereka, dan tidak kurang juga kepada kawan-kawan sekampung saya yang seringkali bertukar pendapat, seringkali bertukar pandangan. Di situ kita akan mendapat serba sedikit penjelasan tentang membuat rumah burung walet. Jadi sekarang saya akan sedikit walet saya yang pertama saya buat itu 1230. Saya tidak buat begini berpitak-pitak, saya buat main deret. Habis ini 12 kaki saya buat main deret. Jadi sekarang saya akan jelaskanlah apa yang seterusnya. Ini tentang kekurangan atau kelebihan yang berpitak-pitak begini. Oke. Serba sedikit teman-teman, saya ingin jelaskan tentang pemasangan sirip yang saya dapat dari kawan-kawan dan saudara saya lah sendiri, adik saya.
yang memang beberapa kali sudah menjual sarang walet. Dia katakan kalau sudut-sudut begini harga sarang walet dia akan turun. Dia punya harga karena bilang diorang pecahan, masuk pecahan bagi di Sabah lah, pembeli di Sabah. Tapi kalau harga dia sarang dia yang memang melingkar di sini, yang tempat yang lurus, harga dia memang mantap lah, memang harga yang berpatutan. Tapi kalau yang di sini, misal kata harga di sini 1 kilo, kalau yang di sini 2.800 ringgit Malaysia. Tapi kalau yang di sudut begini 1 kilo dia sampai 1.800. Jadi susut dia 1.000. Adik saya pernah cakap begitulah karena dia beberapa kali menjual, tapi belum ada sampai berkilo-kilo lah. Jadi apa yang kita jelaskan di sini, kalau bersudut begini terpaksa kita tempel dia. Kita tempel begini supaya sudut dia ini akan hilang. Kita tempel dia begini. Jadi dia bersarang pun di tempat yang lurus juga. Itu satu seranan dia lah, seranan adik saya. Dan jarak dia yang walet saya yang lalu, dia punya jarak. Walet saya yang persendirian yang sekarang ini saya bilang 2 tahun lebih sudah, usia dia 2 tahun lebih. Jarak sirip dia ini 12 kaki begini, lebar dia 12 kaki, saya bagi 2, dia 6 kaki sebelah, 6 kaki sebelah. Saya kasih saya deret dia punya sirip lah, kasih 6 kaki terus. Tapi ini sekarang pitak-pitak, yaitu alatan 3 kaki. Oke, 3 kaki lebih lah, 3 kaki lebih. Dia punya alatan 3 kaki, dalam 3 kaki lah. Dia punya ini jarak yang di sini 2 kaki, artinya 3 kali 2. Alatan ini 3 kaki dan sini 2 kaki, seperti yang itulah yang sana. Tuh. Ini yang siring sana sama sini 3 kaki dan yang sini pun 3 kaki. Dan alatan dia yang ini 2 kaki, artinya 3 kali 2 ini. Jadi begini memang terlampau banyak penjuru lah. Tapi biasanya saya lihatkan walet yang ada di walet saya yang pertama memang dia mau tinggal di penjuru begini. Saya pun heran kenapa dia mau tinggal di penjuru begini. Itulah maknanya kita akan tampalkan papan di sini supaya penjuru ini akan tertutup dan sarang dia seperti yang di sini juga. Karena itu yang saya jelaskan tadi, kalau di penjuru begini harga dia memang menurun betul. Soal kata 2.800 1 kilo, kalau adik saya jual kadang-kadang dia dapat yang 5, 6 yang di sini, dia dapat sini 10. Harga dia jauh beda yang di sini. Karena diorang asingkan ini, yang sini dan yang sini. Diorang karena asing itu. Jadi harga yang di sini misal kata dia dapat 280, di sini paling pun dia dapat yang penjuru begini dia dapat 180 begitu. Jadi perbedaan dia memang amat ketara. Jadi itulah bilang adik saya disarankan supaya penjuru begini kena tutup, biarpun sedikit saja kita tutup di sini. Tidaklah 1 keping 1/6 begitu. Kalau ada 3 inci kita mesti tutup karena menghilangkan daripada walet bersarang di sini karena penurunan harga dia. Itulah yang adik saya pernah katakan. Jadi hari ini teman-teman saya memasang gulung-gulung buat pemasangan jeng, dan terusnya berfungsi sedikit pendapat ataupun pengalaman
pengalaman-pengalaman dari kawan, bukan saja di Sabah ini, di kampung saya sendiri. Saya juga mendapat pengalaman dari kawan-kawan saya dari Indonesia, yaitu yang saya sebut dari negeri seberang. Jadi pengalaman-pengalaman itu saya akan dapat dan memberi semangat saya untuk membuat rumah burung walet ini. Walaupun ini sederhana, tapi yang penting kita akan berusaha, karena kalau kita buat yang macam konkret, kemampuan yang kita miliki tidak akan mencapai. Jadi kita buat yang sederhana, yang penting hasrat dalam hati kita tercapai. Itulah yang saya dapat war-warkan. Saya sudah anak saya 2 sudah yang sedang saya buat, dan saya ada 2, 1 kami berfungsi karena ketidakmampuan untuk membuat. Tapi apapun kita kena berusaha, semoga apa cita-cita kita akan tercapai dan apa yang niat dalam hati kita tercapai. Jadi walaupun kita membuat dengan sederhana, yang penting kita tidak ketinggalan dengan orang lain. Kita akan memilikinya dan kita akan mencoba. Walaupun beberapa kali saya akan mengalami kegagalan, karena pernah saya membuat dulu kecil, kurang lebih dalam 15-12 saya pernah buat. Saya kasih rubuh saja karena walet dia tidak mau masuk, karena saya buat di atas rumah saya. Itu kegagalan saya pertama. Kegagalan saya kedua yaitu yang saya bilang ini, sekarang rumah burung walet saya sudah 2 tahun lebih saya buat. Baru 1 kali saya mengeluarkan hasil dia yang tidak menjangkau 100 ringgit, baru 70 lebih ringgit saja saya jual. Tapi itu tidak mematahkan semangat saya. Saya terus berjuang karena melihat teman-teman yang lain berjaya, saya juga ada niat untuk berjaya. Jadi itulah harus kita ambil dan kita akan simpan di dalam hati kita. Apa yang orang dapat, sebagai orang yang dapat, bukanlah kita iri, tapi itu satu semangat kita untuk berjuang. Apa yang mereka dapat, kita akan dapat juga, untuk semangat perjuangan kita. Walaupun kita gagal beberapa kali, tapi semangat juang kita yang membuat kita untuk berjuang membuat rumah burung walet ini. Walaupun kita buat yang sederhana, ataupun mampu milik, ataupun yang termurah bagi kita, itu yang kita ambil untuk mengatasi masalah-masalah jika tidak ada kemampuan, tapi kita ingin untuk membinanya, kita akan buat yang setakat yang kita mampu. Jadi itu saja nasihat ataupun pendapat saya, karena saya sudah 4 sudahlah, anak-anak saya ada 2, saya ada 2, dan saya terus juga berjuang membuat dia. Walaupun anak-anak saya buat, tapi perjuangan saya itu tidak pernah luntur dalam hati saya. Harus berjuang untuk berjaya. Oke, sekian saja, itu saja yang saya dapat kongsikan dengan teman-teman. Jangan lupa subscribe, like dalam video saya. Semoga video saya yang seterusnya teman-teman dapat melihatnya. Oke, sementara itu teman-teman, kita kupi-kupi dulu. Bye-bye.